Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Alang Nuka Bagja. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sebagai guru, tentu saja kita sering menemukan kondisi peserta didik yang kurang bersemangat, kurang motivasi dan minat, atau bosan ketika mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Hal ini pun tercermin di kelas yang saya ajar. Dari 30 peserta didik, terdapat 16 peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terjadi adalah: satu, kurangnya penggunaan atau pengoptimalan manfaat media pembelajaran inovatif; 2, kurangnya inovasi dalam kegiatan pembelajaran; 3, guru cenderung menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi pelajaran; 4, kurangnya penerapan model pembelajaran yang bervariasi dan kontekstual sehingga peserta didik merasa bosan dan enggan untuk belajar. Berdasarkan hal itu, langkah yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media pembelajaran PowerPoint. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik, di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya fokus pada produk pembelajaran, tetapi juga berfokus pada proses, konten, dan materi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terdapat beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama, lakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, memetakan peserta didik sesuai karakteristik dan kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, memberikan beragam konten pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang beragam disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang keenam, peserta didik mampu menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan refleksi dalam pembelajaran. Langkah pembelajaran dalam menerapkan model pembelajaran problem-based learning menggunakan sintak khusus yang dilaksanakan pada kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama, fase orientasi peserta didik pada masalah. Pada fase ini, guru mengkondisikan peserta didik terhadap masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok, berupa penayangan video yang dapat disimak oleh peserta didik. Kedua, fase mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada fase ini, guru membentuk peserta didik menjadi kelompok belajar. Pada setiap kelompok, guru memastikan setiap peserta didik telah memahami tugas mereka masing-masing. Peserta didik dalam fase ini menyimak arahan dari guru terkait proses pembelajaran yang akan diikutinya. Peserta didik melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok dan membagi tugas untuk menyiapkan alat serta bahan yang diperlukan, melakukan percobaan sesuai petunjuk yang diberikan LKPD. Yang ketiga, fase membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada fase ini, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data selama proses penyelidikan. Hal ini diantaranya adalah menanyakan hal-hal yang belum dimengerti oleh peserta didik dalam mengerjakan LKPD, serta membimbing peserta didik dalam mengaitkan pengetahuan yang dimiliki untuk menemukan solusi pemecahan masalah, baik secara individu maupun kelompok.
dagu, kening, dagu, pensil. Pada fase 4 adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada fase ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya dalam melengkapi LKPD yang diberikan. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan, sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Fase yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada fase ini, peserta didik bersama anggota kelompoknya melakukan presentasi, sementara peserta didik dari kelompok yang lain memberikan tanggapan berupa sanggahan atau apresiasi terhadap hasil diskusi kelompok. Guru berperan memberikan konfirmasi terhadap hasil kerja peserta didik yang belum tepat, sehingga seluruh peserta didik memperoleh pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Hal ini tercermin dari kegiatan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Belalang, pinter. Padi dimakan belalang, belalang dimakan, kakak dimakan, ular dimakan, orang dimakan, akan dimakan pengurai atau dekompok. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran bisa lebih kondusif dan efektif. Selama proses pembelajaran, sudah tidak ada lagi peserta didik yang terlihat bosan mengikuti pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya membagikan pengalaman saya kepada rekan guru lainnya, terutama rekan guru yang berada di sekolah. Harapannya, praktik baik yang saya lakukan ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat lainnya. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.